Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tofahatia Lubna dengan NIM G002539. Saya dari kelompok A10 dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan laporan anatomi blok 2.1, yaitu mengenai sistema kardiorespiratori. Langsung saja kita masuk ke laporan yang pertama. Untuk laporan yang pertama, yaitu dengan skenario, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan, Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaannya, yang pertama, Anda jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation, kemudian Anda jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, dan Anda jelaskan vaskularisasi arteri dan juga vena jantung. Yang pertama kita akan bahas fetal circulation-nya. Yang pertama nanti kan dia dari plasenta akan masuk ke vena umbilicalis, yang mana nanti akan langsung ke ductus venosus, kemudian nanti masuk ke vena porta hepatica, nanti ke vena cava inferior, kemudian dari vena cava inferior dia akan lanjut ke atrium dextra. Nanti dia akan ke foramen oval, itu nanti sepertiganya ke ventriculus cordis dexter, mengalirkan darah ke pulmonal. Kemudian nanti akan masuk ke atrium sinistra, kemudian nanti ke ventriculus cordis sinister, kemudian nanti baru ke aorta. Nanti dari aorta nanti dia akan sistemik ke seluruh tubuh. Kemudian kembali ke core melalui vena cava superior et inferior, kemudian nanti ke atrium dextra, ke ventriculus cordis dexter, nanti ke sebelum truncus pulmonal masuk ke ductus arteriosus, kemudian nanti ke aorta descendens, lanjut ke arteri iliaca communis, nanti baru ke arteri umbilicalis placenta. Kemudian kita akan bahas mengenai gangguan akibat penutupan struktur fetal saat lahir. Nah, jadi yang pertama itu terlihat pada gambar itu ada yang namanya ductus arteriosus. Nah, nanti ada yang namanya itu gangguan paten ductus arteriosus di mana nanti si ductus arteriosusnya itu gagal berkembang menjadi ligamentum arteriosum. Kemudian ada juga yang kedua itu kan ada foramen oval. Nah, nanti ada yang namanya paten foramen oval di mana nanti si foramen ovalnya itu akan gagal berkembang menjadi fossa ovalis. Kemudian di sini dia ada vaskularisasinya. Ada yang dari arteri koronaria dextra sama sinistra. Nah, untuk yang dextra sendiri nanti dia ada yang ramus nodus sinuatrialis atria koronaria dextra. Kemudian juga ada dari ramus marginalis dextra arteria koronaria dextra dan juga dari ramus interventricularis posterior arteria koronaria dextra. Kemudian untuk yang cabang dari yang sinistra itu nanti ada ramus circumflexus arteria koronaria sinistra, kemudian ada ramus marginalis sinistra dari ramus circumflexus, kemudian ada juga ramus interventricularis anterior arteria coronaria sinistra, dan juga ada ramus lateralis dari ramus interventricularis anterior. Kemudian lanjut ke venanya. Untuk venanya itu ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, kemudian vena cardiaca posterior, vena obliqu atria sinistra, vena posterior ventriculis sinistra, dan juga vena cordis minimae. Nah, untuk mayoritas vasa venosa itu seperti yang cardiaca magna, vena cardiaca parva, media, dan juga posterior, itu nanti dia akan bermuara di sinus coronarius menuju atrium dextrum. Sedangkan kalau vena cordis minimae, itu nanti dia akan bermuara langsung ke atrium dextrum menuju foramina venarum cavarum. Kemudian kita masuk ke laporan yang kedua, yaitu dengan skenario saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Untuk pertanyaannya ada 3. Yang pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Kemudian, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Dan jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya.
Nah, sebelumnya kita akan bahas fungsi dari sinus paranasal. Yang pertama, dia nanti akan mengurangi berat relatif tengkorak. Yang kedua, dia meningkatkan resonansi suara. Yang ketiga, sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Yang keempat, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Yang kelima, melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi. Dan yang terakhir, berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, untuk pembagian dari sinus paranasal sendiri, itu yang pertama ada sinus maxillaris. Kemudian di situ juga terlihat ada sinus frontalis, kemudian ada sinus sphenoidalis dan juga ada selula ethmoidalis yang anterior dan posterior. Kemudian lanjut ke muara sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral kavum nasi. Yang pertama itu ada recessus sphenoethmoidal. Itu nanti dia muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian nanti ada meatus nasi superior, dia itu muara dari selula ethmoidalis posterior. Kemudian nanti ada meatus nasi media yang ada nanti ada 4 struktur. Yang pertama nanti ada bula ethmoidalis yang bentuknya itu kubah dan dia itu muara dari selula ethmoidalis yang media. Kemudian nanti ada hiatus semilunaris, yaitu saluran melengkung yang ada di bawah bula ethmoidalis. Nanti dia adalah muara dari sinus maxillaris. Kemudian nanti ada infundibulum ethmoidal, dia itu di ujung anterior dari hiatus semilunaris, yang merupakan muara dari sinus frontalis dan juga selula ethmoidalis yang anterior. Kemudian nanti ada processus ocinatus, yaitu batas bawah dari hiatus semilunaris. Nah, untuk yang meatus nasi inferior itu, nanti dia ada muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa sinus maxillaris itu dia lebih sering terkena sinusitis. Nah, jadi untuk sinus maxillaris itu kan dia letaknya di sini kan. Nah, karena letak lubang drainasenya itu berada di bagian atas dinding sinus, jadi nanti mukusnya itu harus bergerak melawan gravitasi untuk keluar. Nah, nanti kondisinya itu nanti akan diperparah oleh saluran muaranya yang sempit dan juga berkelok di meatus nasi medius. Nanti posisi dasar sinusnya itu juga berdekatan sama akar gigi rahang atas. Jadi nanti kalau misalnya ada infeksi gigi itu dapat mudah menyebar ke area tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.